Salam saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami pada minggu terakhir bulan April ini. Beritanya masih seputar kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi sekali ini kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan hidup kita. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena Yesus mati supaya kami hidup. Yesus bangkit supaya hidup kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Saudara pemirsa, pada bagian akhir dari suasana kebangkitan Yesus, ia pergi ke Danau Galilea dan menyuruh muridnya ke sana. Ada 7 orang, mereka yang berlatar belakang nelayan dan tinggal di wilayah Danau Galilea. Misalnya kota Kapernaum itu ada di tepi pantai Danau Galilea. Saudara pemirsa, mengapa pemulihan Petrus harus di tepi Danau Galilea? Nomor 1, kalau engkau sudah pernah menyangkal Yesus, sebenarnya engkau sudah kembali ke titik nol. Tolong ingat baik-baik, jaga lidahmu, jaga sikap hidupmu, supaya jangan engkau menyangkal Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang Petrus. Sesudah Petrus mendengar ayam berkokok dan dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, ia keluar dari halaman rumah imam besar itu dan dia menangis terseduh-seduh, kata Alkitab. Loh, bukankah dia bertobat? Saudara sekalian, apa yang engkau ucapkan kepada Yesus, kata-kata yang jahat, kata-kata yang menyangkal dia, harus ditarik kembali dengan kata-kata. Saudara sekalian, jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jaga baik hidup kita. Sebenarnya kita bisa menjaga hidup kita. Karena apa? Sekarang kita sudah punya Roh Kudus. Roh Kudus itu disebut roh penolong, roh penghibur. Dia mampu menolong kita, sehingga kita bisa terhindar daripada dosa. Yang paling penting di mana kita menjaga kehadirannya dalam hidup kita. Oleh sebab itu di gereja kami menggunakan istilah hiduplah tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Ingat itu baik-baik. Nah, di sini kita menemukan bahwa air mata tidak cukup, tetapi ucapan dan sikap yang berbalik kembali, yang mau kembali mulai dari titik nol, melangkah bersama dengan Tuhan. Sudah dengar tadi ayat yang terakhir, apa katanya? Sesudah itu kemudian Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini 3,5 tahun yang lalu, di tempat yang sama Yesus ucapkan kepada Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Jadi maksud Tuhan ialah bawa Petrus ke sana supaya dia ingat kembali, oh, di sini dulu saya mula-mula dipanggil oleh Tuhan, dan sekarang saya mendengar kata-kata yang sama begitu jelas diucapkan kepada saya. Pesan yang nomor 1 yang sangat penting untuk engkau ingatkan, ketika engkau serius bertobat, Tuhan akan membawa engkau dipulihkan dan diangkat kembali dari tempat yang sama dan mengalami hal-hal luar biasa lagi bersama dengan Tuhan. Ingat, Injil Yohanes ditulis 100 tahun sesudah Yesus mati di kayu salib. Saudara sekalian,
Injil Yohanes ditulis sesudah Petrus mati di Bukit Vatikan itu di Roma, dengan mati disalibkan dengan kepala ke bawah. Artinya apa? Petrus memegang komitmen dan janjinya kepada Yesus bahwa dia akan ikut Yesus sampai akhir hidupnya. Ketika dia mau disalibkan, menurut cerita tradisi, ketika dia mau disalibkan, dia bilang, tolong salibkan saya dengan kepala ke bawah. Oleh karena apa? Oleh karena saya merasa tidak layak disalibkan sama dengan guru saya. Maka dia disalibkan dengan kepala ke bawah. Oleh sebab itu, di atas tempat itu, tempat dia disalibkan itu, didirikanlah pusat dari gereja Roma Katolik yang namanya Vatikan. Luar biasa, saudara sekalian. Bila engkau ingin mengalami perkara-perkara besar dalam hidupmu, dalam pelayanan, dalam hal-hal yang lain, maka tirulah Petrus. Hiduplah, saudara sekalian, dalam pemulihan daripada Tuhan. Bila engkau sudah gagal, engkau mulai lagi dari nol, bangun lagi, dan Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi sampai akhir hidup, saudara sekalian. Pesan firman Tuhan ini pegang teguh, saudara sekalian. Pegang teguh, sehingga engkau akan mengalami hal-hal luar biasa bersama dengan Tuhan. Sudah ingat, salah satu yang paling berkesan untuk saya dalam kehidupan Petrus apa? Ketika Petrus sampai pada puncak pelayanannya, saudara sekalian, orang yang kena bayang-bayang Petrus pun disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa. Bahkan Yesus sendiri pun tidak pernah melakukan hal itu. Artinya apa? Kalau saudara bertobat sungguh-sungguh, kembali sungguh-sungguh kepada panggilan yang semula, saudara akan diangkat oleh Tuhan tinggi-tinggi, dan engkau akan melakukan perkara-perkara besar, mengalami perkara-perkara besar lebih dari apa yang dapat dibayangkan oleh manusia manapun. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Tolong semua pemirsa yang mungkin sudah tergelincir, sudah jatuh pada hari ini, mau kembali lagi ke jalan Tuhan, mau kembali lagi mengalami hal-hal besar daripada Tuhan, dengan bertobat dengan serius, menerima pemulihan dengan serius daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu, berkati jalan hidup kami sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.